Baik, kita mulai ya. Afwan, ada keterlambatan tadi. Bisa dimulai? Baik, kita mulai, ikhwah. Baik, Ustaz. Insyaallah. Baik, afwan ya. Subhanallah, tadi ada udzur. Insya Allah tidak mengurangi semangat antum untuk berthalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Teman-teman mahasiswa kampus Misbah Tangerang yang semoga senantiasa dimuliakan Allah SWT. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan untuk berthalibul ilm dalam kegiatan daurah syar'iyyah untuk tulabul judud, untuk para mahasiswa baru di kampus Misbah Tangerang, dan tiba giliran saya ya ternyata pada sore hari ini di mana saya akan menyampaikan sebuah tema ketika futur di dalam thalibul ilm, ketika futur, malas, bosan ya di dalam menuntut ilmu. Ya, bahkan futur itu kadang sebagian orang berhenti ya dalam menuntut ilmu. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, futur itu artinya bosan atau malas atau lemah, di mana dengan seorang futur maka dia tidak lagi bersemangat di dalam berthalabul ilm seperti kondisi sebelumnya. Banyak kaum muslimin yang mereka menuntut ilmu, kemudian di tengah jalan mengalami kebosanan, bahkan mendapatkan tawaran-tawaran yang lebih menarik, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tawaran peluang keuangan dan sebagainya, mungkin kadang juga tawaran jodoh. Ya, sebenarnya jodoh tidak menghalangi untuk menuntut ilmu ya. Cuma kadang-kadang seseorang ya dia berpaling dari niat awalnya. Banyak sih teman-teman yang dia menikah di dalam masa kuliah, tapi dia tetap lanjut belajarnya. Dan ini satu hal yang baik. Ala kulli hal, intinya adalah berpalingnya seorang thalibul ilm dari niat awalnya dalam menuntut ilmu sehingga dia berhenti di dalam menuntut ilmu. Maka inilah futur. Dan pernah ditanyakan kepada ulama
yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika beliau ditanya tentang banyaknya penuntut ilmu, yakni talabul ilmi syar'i, ya, penuntut ilmu agama yang dia futur dalam menuntut ilmu, niatnya melemah. Apa sarana yang bisa membangkitkan niat dan semangat dalam menuntut ilmu? Kata beliau, da'ful himmah, yaitu semangat atau tekad yang lemah, ini adalah musibah besar. Dan nanti saya akan sampaikan insya Allah jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun sebelum itu, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, seyogyanya seorang penuntut ilmu, thalibul ilmi syar'i itu untuk menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Semangat di sini seringkali disimbolkan dengan api, ya kan? Di mana api ini harus selalu menyala, dan bara itu adalah sumber api, ya, yang harus terus membara, sehingga semangat harus terus menyala dan terus membara. Jangan sampai padam. Kalau semangat sudah padam, sudah berhentilah dia menuntut ilmu. Karena itu, thalibul ilmi seyogyanya tidak futur. Memang manusiawi, yang namanya manusia kadang-kadang pasti dihinggapi rasa malas. Itu sudah otomatis sifat manusia, ya kan? Manusiawi kalau kemudian ada rasa capek, lelah, letih, kemudian semangat turun, itulah manusia. Sebagaimana iman juga naik turun. Akan tetapi seorang muslim tentunya menjaga bagaimana iman itu tidak sampai habis. Gitu kan? Setidaknya iman itu dijaga stabil dan usahakan terus naik lagi, stabil lagi, naik lagi. Demikian pula semangat di dalam menuntut ilmu untuk stabil. Jangan goyah. Semangat, pantang menyerah. Kesulitan apapun hadapi, gitu kan? Itu. Dan futur, karena inilah sifat manusiawi, tentu dia menyerang dan menimpa siapa saja. Para da'i, para thalibul ilmi, para pengusaha, para ahli ibadah, pengejar dunia, pengejar akhirat, yang itu futur. Yang mana dengan futur ini, niatnya menjadi melemah, muncul rasa malas, dan akhirnya berhenti dari apa yang sedang dia jalankan. Ketika seorang thalibul ilmi, akibat futur, dia berhenti dari thalibul ilminya. Maka kita mohon kepada Allah dari yang seperti ini. Fanas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Futur itu terbagi menjadi 3. Yaitu futur yang menyebabkan seorang berhenti dari aktivitas. Nah, ini adalah futur yang membahayakan. Orang yang tadinya thalibul ilmi, lalu kemudian berhenti dari thalibul ilmi, keluar, nggak ada kabar, ya kan? Berganti haluan, dia tidak lanjut dalam thalibul ilminya, ya ini musibah. Adalah seorang jangan sampai berhenti dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i. Gitu kan? Ini futur yang membahayakan, menjadikan seorang berhenti dari aktivitas kebaikan yang sedang dia jalankan. Yang kedua adalah futur yang menyebabkan dia melemah semangatnya, sehingga hampir-hampir dia berhenti. Dia tidak berhenti, tetapi semangatnya berkurang. Maka dia harus dipompa lagi semangatnya. Ibarat nyala apinya mulai meredup, maka harus dinyalakan kembali. Kalau memang kurang bahan bakar, tambah lagi bahan bakarnya. Gitu kan? Agar semangatnya menyala kembali, membara kembali. Ini futur yang melemah dari sisi semangat, muncul rasa malas dan ya bosan dan lemah. Dan yang ketiga adalah futur yang dia mengalami kebosanan sedikit, namun dia segera bangkit.
dan dia segera kembali bersemangat. Nah, ini sedikit sekali nih futur yang ketiga. Ada kalanya bosan, lemah. Tapi begitu ingat bagaimana keutamaan talibul ilmi, bagaimana keutamaan ahli ilmu, bagaimana keutamaan majelis ilmu, bagaimana jerih payah orang yang menuntut ilmu, dia melihat bagaimana para salafus saleh dalam menuntut ilmu, lalu dia bangkit kembali. Di antaranya dia ingat bahwasanya lan tanalal ilma birahatil badan, tidak akan diraih ilmu dengan berleha-lehanya badan. Maka dia bangkit lagi, dia semangat lagi, dia ikut lagi, aktif lagi, nulis lagi, baca lagi, dan seterusnya. Ini 3 jenis futur. Maka tentunya orang-orang yang selamat dari futur ini sedikit. Karena itu teman-teman berusahalah untuk melawan futur. Karena pasti teman-teman di dalam menjalani kegiatan belajar kadang ada kebosanan, ada rasa malas. Maka hendaklah segera dilawan. Dan banyak-banyaklah berdoa mohon kepada Allah agar Allah hilangkan rasa malas itu. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal jubni wal bukhli wal haram. Ya. Dan seterusnya ya. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu kan? Banyak doa. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menyuruh kita untuk semangat. Untuk terus nyalakan ya semangat itu. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Jangan lemah. Gitu kan? Kenapa seorang bisa futur? Di antaranya adalah karena keikhlasannya mulai berkurang, bahkan hilang. Iya, tujuannya mulai berpaling kepada duniawi. Sehingga akhirnya Allah berikan dia berat. Karena seorang ketika semakin besar keikhlasannya, dia akan semakin ringan. Gitu kan? Tapi ketika seorang tujuannya sudah duniawi, kerjakan menjadi berat. Karena itu penting menjaga keikhlasan. Yang kedua adalah lemahnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu yang dia miliki sedikit, udah sedikit, dia tidak mau menambah. Akhirnya karena sedikitnya ilmu yang dia punya, menyebabkan dia gampang futur. Karena itu penting untuk terus kita menambah ilmu, menambah faidah-faidah ilmu. Mungkin dari teman-teman kita, mungkin dari guru-guru kita, ya kan? Selalu minta faidah, selalu berbagi faidah. Sebagaimana ini kebiasaan para salaf. Para salafus soleh mereka mengatakan kepada teman-teman yang lain, ta'alau najlisu sa'atan nu'minu sa'ah nasdadu imana. Itu yang biasa dikatakan oleh para salafus soleh. Ayo kita. Ayo kita kumpul di sini. Ta'alau. Kemari. Ya. Najlisu sa'ah. Kita duduk sejenak saja. Nu'minu sa'ah. Kita beriman sejenak. yakni menambah iman. Nasdadu imana. Kita tambah iman kita. Itu saling berbagi faidah, saling mengingatkan, saling mendoakan. Itu kebiasaan para salaf. Karena itu terus kita ya mencari faidah, berbagi faidah agar bertambah ilmu syar'i kita sehingga semangat. Yang ketiga, penyebab futur adalah ketika hati sudah mulai bergantung kepada dunia. Ya. Ketika hati bergantung kepada dunia, maka sudah ya. Dia tidak lagi bergantung kepada akhirat, tujuannya sudah berpaling ke dunia. Padahal dunia ini adalah fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah fana, sementara dan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa adalah wajah Rabbmu yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Jadi hati kita ini jangan tergantung kepada dunia. Itu menyebabkan kita jadi futur. Terlalu rendah dan hina kalau tujuan thalabul ilmi kita adalah dunia. Hendaklah tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah SWT. Yang keempat, futur itu adalah terkadang karena ada cobaan istri dan anak. Anak yang mungkin
sedang susah dididik, istri yang nusyus, istri yang membantah suami, ya, maka terkadang cobaan-cobaan seperti ini menyebabkan orang bisa futur, ya. Ada kebosanan atau mungkin dia menyebabkan terhalangi untuk lanjut dalam mentolabul ilm. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa pamit, Ustaz, anak saya sedang sakit dan butuh biaya besar, anak izin fokus ngurus anak. Nah, qadarullah, cobaan. Namun ala kulli hal, ya, seperti apapun cobaan itu hendaklah tetap untuk tidak menjadikan kita berhenti daripada talabul ilm. Ya mungkin cuti sejenak, nanti lanjut lagi, gitu ya. Jangan sampai cobaan-cobaan dari istri, anak, mungkin kenakalan anak barangkali, atau nusyusnya istri barangkali, ya, membangkang istri. Jangan sampai kemudian kita berhenti daripada talabul ilm. Yang kelima adalah terkadang kita salah lingkungan. Ketika kita salah lingkungan di tengah-tengah masyarakat yang rusak, akhirnya kita terbawa. Bukannya kita mewarnai, malah kita apa? Terwarnai, gitu kan? Maka ya pandai-pandailah memilih teman, memilih lingkungan, gitu kan? Karena lingkungan ini juga akan mempengaruhi jiwa kita. Kata Nabi SAW, al-arwah junudun, jundun min junudin mujannadah. Ruh ini adalah satu tentara dari tentara yang berbaris. Di mana akan saling berpengaruh. Kita yang mempengaruhi atau kita yang terpengaruh, gitu kan? Ya, kalau kita di tengah-tengah masyarakat yang rusak, tentu sangat mudah untuk kita bisa futur. Ya, as'alullah ta'ala assalamata wal afiyah. Kemudian juga adalah ketika kita salah milih teman, ya, gara-gara berteman dengan orang yang pikirannya selalu dunia, dunia, dan dia tidak punya semangat agama, akhirnya apa? Kita ikut-ikutan kepikiran dunia. Kita lagi thalabul ilmi, ngumpulnya sama pebisnis. Akhirnya kita jadi kepikiran bisnis. Udah gitu pelaku bisnisnya apa? Awam, nggak mikirin agama. Akhirnya apa? Kita jadi mengabaikan urusan agama. Silau dengan dunia. Apalagi yang ketujuh, yaitu apa? Ketika teman-teman itu pelaku-pelaku maksiat, akhirnya kita ikut melakukan maksiat, faliyadzubillah, melakukan dosa, maka dosa ini menyebabkan kita futur, naudzubillah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Karena itu seorang talibul ilm untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena maksiat ini akan menutupi hati, menyebabkan hati menjadi kotor. Dan kalau hati sudah kotor, hati gundah gulana, sedih, ya, akan jauh dari ketenangan dan kebahagiaan. Kata Nabi SAW, Innal abda idza adnaba. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan disematkan satu titik hitam di dalam hatinya. Itu kan? Fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Kalau dia bertaubat, tinggalkan dosa, beristighfar, akan dikincolongkan lagi, dibersihkan lagi hatinya. Fa'in zida zida fiha. Kalau dia bertambah dosanya, tambah pula titik hitamnya. Fadzalika ar-ran. Itulah yang disebut dengan ar-ran, sesuatu yang menutupi hati. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan itulah ar-ran, sesuatu yang menutupi hati. Ya, disebabkan apa yang mereka perbuat itu berupa dosa dan maksiat. Kemudian yang kedelapan, kenapa seorang bisa? Karena tidak punya yang jelas. Ya. Yakni apa? Mungkin menuntut ilmu hanya ikut-ikutan. Mungkin menuntut ilmu hanya tren. Mungkin menuntut ilmu hanya daripada nganggur, gitu kan? Gak ada tujuan yang jelas. Padahal harusnya seorang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengangkat derajatnya. Yakni maksudnya adalah untuk meraih ridha Allah SWT agar Allah angkat derajatnya dengan sebab Allah ridha kepadanya. Untuk ingin dia selamat di dunia dan akhirat.
punya goal yang jelas. Kalau tujuannya nggak jelas, mudah futur. Gitu kan? Yang kesembilan adalah lemahnya iman. Ketika iman melemah dan tidak dia segera bangkitkan, maka dia bisa futur. Lemah iman adalah karena banyak dosa dan maksiat. Semakin banyak dosa, maka akan semakin melemah itu iman. Semakin banyak amal soleh, amal ketaatan, maka akan semakin meningkat iman. Karena itu, talibul ilmi hendaklah sibuk dalam amal-amal soleh. Sibuk dalam amal ketaatan. Agar imannya selalu bertambah. Minimal imannya itu stabil, ya. Ibarat baterai itu tidak mudah drop, gitu kan, selalu di charge, ya, selalu di charge. Kemudian yang ke-10, ketika seorang thalibul ilmi tidak mau berkumpul dengan teman-temannya sesama thalibul ilm dan tidak bergaul dengan gurunya. Padahal kalau seorang thalibul ilmi mau mendekat kepada guru, maka dia akan dapat banyak faedah dari guru, banyak bimbingan, nasihat, arahan, bahkan ikut mendapatkan bagaimana akhlak sang guru. Dan ketika dia berteman dengan teman-teman yang semangat, dia akan ikut ke bawah semangat, gitu kan. Nah, yang terjadi adalah fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ya, kita ada kisah menarik ya, teman-teman sekalian. Ada santri kita, ya usianya usia SMP lah, sekitar usia SMP gitu ya. Apa yang terjadi? Santri ini adalah santri tahfidz. Ikut di dalam program kita, yaitu program percepatan 6 bulan hafal 30 juz. Tentunya sudah melewati training atau proses kelancaran dalam membaca. Ya, Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid dan sudah memenuhi standar kecepatan dalam menghafal. Nah, santri ini apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Santri ini bertekad untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam waktu yaitu 6 bulan. Namun santri ini saling bersaing antara si A dengan si B, si Fulan dan dengan si Fulan gitu ya. Ada dua laki-laki yang dia bersepakat untuk bersaing gitu. Ya. Apa yang terjadi ketika ada persaingan fastabiqul khairat ini? Yang satu berhasil menyelesaikan dalam waktu 3 bulan, yang satu selesai dalam waktu 4 bulan. Luar biasa. Ya, kurang dari target. Udah selesai gitu. Ini akibat apa? Akibat yang baik ketika berkumpul dengan temannya akan terjadi fastabiqul khairat. Tapi kalau menyendiri, menjauh, akhirnya bisa futur. Ya. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, wajib atas kalian untuk berkumpul. Kenapa? Karena kalau sendirian bagaikan domba yang mudah diterkam oleh serigala. Kan begitu. Ya, karena itu teman-teman, lu saling komunikasi dengan yang lain. Saling berkabar, saling menanya. Tadi rekamannya mana ya? Misalnya. Tadi siapa saya yang hadir? Tadi tugasnya apa? Kalau misalnya ada ketinggalan. Atau dia ada yang belum paham. Sisi ini saya belum paham, bisa dibantu. Ya. Saling ini dengan teman-teman yang lain. Saling berkomunikasi. Gitu ya. Kemudian termasuk sebab futur adalah lemahnya pendidikan. Pendidikan yang lemah ini juga menjadi faktor seorang mudah futur. Ya. Sehingga futur ini adalah satu penyakit. Futur ini adalah satu penghalang untuk seorang sukses. Ya, di dalam thalabul ilm. Karena itu seorang thalabul ilm hendaklah berusaha obati ketika dia terjangkiti futur. Ya. Bagaimana obat futur itu? Di antara obat futur adalah yang pertama, memperbaharui iman. Bagaimana memperbaharui iman? Dengan dia menjauhi kesyirikan, mentauhidkan Allah SWT, minta hanya kepada Allah Ta'ala. Doa agar ditambah iman. Ya. Rabbi zidni imanan wa yaqinan. Misalnya ya. Ya Allah, tambahkan aku iman dan keyakinan. Lalu dia juga sibukkan dalam ibadah. Perbanyak ibadah. Terutama jaga salat 5 waktu berjamaah. Ini bagi laki-laki. Lengkapi dengan salat-salat sunnah rawatib. Lakukan kesunahan
berupa duha, tahajud, dan witir. Ya, 3 sholat utama ini. Selain daripada rawatib ya. Duha, tahajud, dan witir. Demikian pula sibuk dengan amal-amal ketaatan yang lain seperti sedekah, bertilawah Al-Quran, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua. Ini menambah kualitas iman. Intinya amal-amal ketaatan ini menambah iman. Ya, sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi untuk mengobati futur, perbaharui iman, tambah iman, cas iman. Ya, termasuk diantaranya cas terbaik adalah duduk di majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman yang soleh dari kalangan penuntut ilmu. Ya, ini memperbaharui iman. Yang kedua, agar futur ini sembuh, diobati dengan muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dan banyak zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, وَاذْكُرُوا dzikran katsiran. Dan zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak zikir, tasbihat. Ya. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah. Begitu. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya, berhauqalah, kemudian bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya. Nah, ini akan mengobati futur. Yang ketiga adalah ikhlas dan takwa. Ya, ini apa? Selalu meluruskan niat bahwasanya amal-amal kita yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian dari Allah, balasan dari Allah, reward dari Allah, hadiah dari Allah. Ikhlas. Tidak mengharap apapun dari makhluk yang lemah dan hina. Dan takwa. Takwa yaitu rasa takut. Munculkan rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi mengulangi 3 kali dan menunjuk ke arah hati. Menunjukkan takwa itu muncul dari hati, rasa takut. Ketika ketakwaan ini bertambah, maka semangat akan muncul. Seorang ketika sudah tidak lagi bertakwa, maka dia akan mudah futur. Ya. Dan diantaranya, na'udzubillah summa na'udzubillah, penyebab kefuturan adalah ketika seorang coba-coba maksiat. Nyicipi maksiat. Ketika maksiat sudah dicicipi, dia akan nagih dan dia akan beranak pinak. Gitu kan? Akan menagih. Dia akan meminta lagi dan lagi dan lagi. Gitu kan? Ada kisah nyata, na'udzubillah, ini hanya untuk diambil ibrah, dan saya juga mendoakan semoga beliau dapat hidayah gitu ya. Jamaah kami, ya, beliau pernah duduk di majelis ilmu yang saya adakan, gitu ya. Dulu beliau tinggalkan musik dan nyanyian karena tahu bahwasanya musik dan nyanyian hukumnya adalah haram. Apa yang terjadi? Beliau itu kemudian sibuk di dalam majelis ilmu. Sibuk di dalam majelis ilmu. Dan beliau tinggalkan. Ya, musik dan nyanyian beliau tinggalkan. Lalu kemudian entah bagaimana ceritanya, wallahu taala alam, mungkin barangkali sedang main ke rumah temannya kah atau apa, mungkin diajak coba-coba lagi untuk nyanyi dan sebagainya. Akhirnya tertarik dan akhirnya sekarang manggung lagi. Jadi vokalis lagi dan berjoget ria lagi. Fanas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Ini kalau udah dicicipi itu maksiat, dia akan nagih dan beranak pinak, dia akan ngajak yang lain. Gitu. Karena itu penting untuk seorang menjaga ketakwaan ini. Munculkan terus rasa takut kepada Allah SWT. Yang keempat,
Agar kita mengobati futur itu adalah dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati, ya, seperti kotoran syirik, bid'ah, maksiat, ya. Ini dijauhi. Ya, karena ini adalah penyakit-penyakit hati. Karena sucikan hati dengan apa? Hindari kesyirikan, jauhi bid'ah, tinggalkan maksiat agar hati selalu bening, selalu bersih. Yang kelima, mengobati futur adalah dengan thalibul ilm, menuntut ilmu, hadiri majelis ilmu, hadiri muhadarah ilmiah, daurah syar'iyah, datangi guru, ya, kunjungan ke rumah teman, ya. Ini akan apa namanya? Menyebabkan semangat kembali. Ya, datangi teman-teman yang soleh, yang dia semangat menuntut ilmu. Nanti kita diajak lagi menuntut ilmu. Gitu ya, bukan mendatangi teman-teman yang buruk ya, datangi teman-teman yang baik agar nular kebaikannya kepada kita. Ya, menuntut ilmu, thalabul ilm. Yang keenam, mengatur waktu. Ya, mengatur waktu, manajemen waktu, diatur sedemikian rupa. Ya, saya sering mengajarkan untuk diri saya sendiri, keluarga dan teman-teman, yaitu waktu dibagi 5. Waktu dibagi 5, yang pertama, waktu untuk ibadah. Saatnya ibadah, ya ibadah. Tinggalkan urusan dunia, tinggalkan urusan keluarga. Jangankan ya urusan dunia, bisnis. Keluarga aja ditinggal. Kenapa? Sedang ibadah. Ya, itu yang pertama. Saatnya ibadah, ibadah. Yang kedua, saatnya kerja, kerja. Yang ketiga, saatnya istirahat, istirahat. Saatnya makan, makan. Saatnya tidur, tidur. Ya, itu ada waktu tersendiri. Yang keempat, yaitu waktu untuk keluarga. Saatnya waktu bersama keluarga, ya udah jalan dengan keluarga. Ya. Jalan dengan keluarga. Ya. Mungkin makan bersama keluarga dan sebagainya, gitu kan? Dan yang kelima adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Jadi ada kalanya waktu kita untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Ini saya membagi waktu menjadi 5, ya, 5 hal ini. Sehingga apa? Waktu kita akan efektif. Dan ternyata ada satu kunci ya untuk menjadikan waktu semakin efektif, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Karena itu awali hari dengan Al-Quran dan selalu berusaha hiasi hari-hari bersama Al-Quran. Di sela-sela atau di sela-sela bekerja kita sempatkan buka Quran. Sebelum istirahat kita sempatkan baca Quran. Bangun tidur, selesai sholat, selesai zikir, kita baca Quran. Itu menyebabkan waktu menjadi efektif karena Quran adalah kalamullah. Maka ketika kita membaca kalamullah, seperti kita sedang minta ya, bantuan dari agar Allah mengatur waktu kita. Dan memang buktinya seperti itu. Seorang yang hari-harinya bersama Quran pasti waktunya jadi efektif. Itu ya. Karena itu sebagian orang mengatakan Al-Quran adalah katalisator ibaratnya di dalam ilmu kimia ya, yang dia akan menjadi unsur penguat. Kalau tidak salah seperti itu ya dalam ilmu kimia. Jadi Al-Quranul Karim ini akan membantu kita dalam mengefektifkan waktu. Kemudian introspeksi diri, yaitu selalu bermuhasabah, selalu banyak istighfar, selalu mencari apa nih ya kelemahan saya, apa nih hal yang kurang dari saya untuk saya perbaiki, apa nih yang kurang dari ibadah saya untuk saya tambah, untuk saya ya sempurnakan kesunahan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah mencari teman yang baik, teman-teman yang soleh. Ini akan memberikan pengaruh sebagaimana kita ya bersama penjual minyak wangi. Maka ketika kita bersama penjual minyak wangi, kalau kita tidak beli, ya barangkali kita dikasih. Dalam artian mungkin baju kita akan diolesi minyak wangi. Karena kadang bakul minyak wangi ngasih gitu ya, ngasih sampel gitu ya. Atau minimal kita nggak dikasih pun setidak-tidaknya kita ikut mencium
harumnya minyak wangi tersebut. Nah, ya, maka ya berteman dengan teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang baik, ini akan menjadikan kita bangkit semangat. Akan muncul inspirasi, ya, akan membangkitkan semangat kita bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang yang luar biasa, yang kita akhirnya merasa tertinggal dan kita akan mengejar. Sehingga bangkit lagi semangatnya, nyala lagi semangatnya. Ya, api semangatnya nyala lagi. Ya, mencari teman yang baik. Dan berusaha tinggalkan teman-teman yang buruk. Ya, kalaupun ada pertemanan di medsos, udah di-delete aja. Ya, unfollow. Ya, daripada tidak memberikan faedah dalam hidup kita. Yang kedelapan, teman-teman sekalian, untuk mengobati futur adalah memperbanyak mengingat kematian dan takut dengan su'ul khotimah. Takut kalau kemudian di akhir kehidupannya itu buruk. Ya. Maka ketika dia sedang berbuat maksiat misalnya, maka dia takut kalau detik itu dia akan mati misalnya, sehingga dia akan bangkit semangat lagi. Yang ke-9, sabar dan terus belajar untuk bersabar. Isbiru wasabiru warabitu, gitu kan? Terus bersabar dan bersabar. Karena tidak ada yang instan. Tidak ada yang bisa diraih dalam waktu yang singkat. Semua butuh proses. Ya. Para ulama yang hebat-hebat, mereka siang, malam, pagi, siang, sore, malam, memurojaah, membuka buku, menulis, dan seterusnya. Dan tentunya yang terakhir adalah berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala bisa kita harapkan, ya, satu-satunya zat yang bisa kita harapkan untuk mengobati penyakit futur ini. Adapun dari apa yang saya janjikan tadi, jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk mengatasi futur, beliau juga memiliki beberapa kiat yang kurang lebih sama. Yang pertama adalah meluruskan niat, ya, bahwasanya dia menuntut ilmu, niatnya adalah untuk Allah Ta'ala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya ada orang-orang yang dimuliakan Allah. Ya. Maka ketika seorang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dimuliakan Allah dari kalangan para nabi. Ya, siddiqin dan syuhada dan salihin dan orang-orang saleh. Kata Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, merekalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, siddiqin dan syuhada. Dan yang kedua adalah bersama dengan teman-teman yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Karena kalau punya teman yang semangat, maka akan bisa diajak diskusi, bisa diajak untuk melakukan penelitian, bisa diajak untuk bertanya, ya, atau saling berbagi faedah. Begitu. Intinya, dekati teman-teman yang baik, teman-teman yang semangat dalam menuntut ilmu, kemudian bersabar. Bersabar, tadi sudah ada juga ya poinnya ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, yang dia menginginkan wajah Allah, ini mengharap wajah Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu palingkan matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi sabar, menuntut ilmu butuh kesabaran ekstra. Kadang mungkin dihina,
ya, karena kita menuntut ilmu, ekonomi kita belum bagus gitu ya. Kita kemudian dihina, mau sampai kapan? Seperti itu, nuntut ilmu terus gitu ya. Maka bersabar. Karena syaitan itu menginginkan agar kita futur, ya, agar kita berhenti. Cita-cita syaitan adalah ingin agar semua anak Adam masuk neraka. Dan cara paling mudah untuk memasukkan anak Adam ke dalam neraka adalah ketika mereka bodoh. Ya. Dan cara untuk menjadikan mereka bodoh adalah dijauhkan dari ilmu dan para ahlinya. Karena itu, kita jangan mau dijadikan bodoh. Kita bersemangat untuk memerangi ya kebodohan itu dengan cara kita istiqomah di dalam bertalibul ilm. Sebagian ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Wal istiqamah hiyal karamah. Dan istiqamah itu sendiri adalah karamah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu waliyul taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Barangkali ada pertanyaan? Tidak cukup. Ustaz, Silakan. Afwan Ustaz, izin ini menanyakan Ustaz. Silakan Pak Dedi. Tadi ada yang terputus Ustaz di ini, yang waktu dibagi menjadi 5. Tadi terputus di poin yang kedua dan yang ketiga Ustaz. Afwan tadi terputus di ini, apa namanya, Zoom-nya. Baik. Waktu dibagi 5, ya, bagi saya membagi waktu menjadi 5. Yang pertama adalah untuk ibadah. Ya, yang pertama adalah untuk apa? Ibadah. Ya, ini ketika kita saatnya ibadah, ya udah ibadah, fokus. Ini sedang waktunya. Ya, ini sedang waktunya ibadah, ya ibadah. Ya. Yang kedua adalah untuk bekerja. Ya, mencari ma'isyah. Ketika waktunya kerja, ya kerja, gitu kan. Saatnya waktunya ibadah, ya ibadah. Makanya ketika pedagang yang soleh itu, ketika ada panggilan azan, dia tinggalkan tuh dagangannya. Misalnya apa? Penjual bakso gitu misal itu ya. Lagi jualan bakso, dengar azan. Dia tinggalkan jualannya, lalu dia datang ke masjid, sholat berjamaah. Habis selesai sholat, jualan lagi. Ya, kenapa? Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya kerja, kerja. Ya, jangan sampai waktunya kerja, ada waktu ibadah, dia tinggalkan ibadah demi kerja. Tidak. Gitu kan. Jadi yang pertama adalah untuk ibadah, yang kedua untuk kerja, yang ketiga adalah untuk istirahat. Kan badan juga perlu istirahat. Waktunya istirahat, ya istirahat. Mungkin tidur, makan, gitu kan, minum, gitu kan, atau duduk, melepas lelah. Waktu istirahat, istirahat. Gitu kan. Atau sambil makan, atau sambil ngopi bersama teman, sambil ngobrol, istirahat dulu sejenak. Ya, rehat lah, rehat. Waktunya rehat, rehat. Yang keempat adalah untuk keluarga. Keluarga juga ada hak gitu kan, anak, istri, saudara-saudara untuk silaturahmi gitu kan, kunjungin orang tua gitu. Untuk keluarga, saatnya keluarga, keluarga. Bagaimanapun kita makhluk sosial, apalagi ada orang-orang yang kita cintai dalam serumah. Jangan sampai demi kerja nggak pernah ada kebersamaan, gitu kan? Demi ibadah nggak pernah ada kebersamaan, itu. Jadi waktunya buat keluarga, ya buat keluarga itu. Tinggalkan dulu kerjaan dan yang lain. Ya. Kemudian yang kelima adalah untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, untuk belajar dan mengajar. Itu saya ya membagi waktu menjadi 5. Itu. Jadi kalau tidak sedang bekerja, berarti mungkin sedang ibadah atau mungkin sedang istirahat atau mungkin sedang belajar dan mengajar. Seperti ini sekarang saya sedang belajar dan sekaligus mengajar gitu ya. Dan ketika ada waktunya dengan keluarga, pulang ke rumah ketemu keluarga, soalnya makan bareng sama keluarga atau mungkin jalan keluar makan bareng dengan keluarga. Itu ya family time ya, mungkin istilahnya orang menyebutnya gitu ya. Waktu dengan keluarga itu juga perlu gitu. Wallahu taala alam. Nah, demikian akhi. Tafadhal, yang lain ada?
Baik, mohon ini nanti dirangkum ya atau ditulis apa yang antum pahami, dan teman-teman yang belum hadir nanti juga agar bisa menyimak, karena akan ada tugas untuk mengupload ya hasil daripada apa yang antum tulis. Misalnya ditulis di buku atau di foto lalu diupload. Kalau misalnya diketik, berarti ketikannya nanti dikopas, ditaruh di Gform gitu. Bahwa antum menyimak. Walaupun hanya sebaris dua baris, yang penting sebagai bukti antum menyimak gitulah. Baik, ada lagi ikhwah, akhwat fillah, tafadhalu. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka sebelum saya tutup, saya akan sedikit menginformasikan bahwa untuk Idad Luhawi sedang mulai dipesan. Ya, untuk modul PAI itu karena belum include dengan pembayaran, jadi nanti ada penawaran dari kampus mana-mana yang mau dipesan ya oleh mahasiswa. Kemudian kalau untuk yang PAI syariah, insya Allah akan dicetak terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka ada pertanyaan silakan Pak Ma'mun. Untuk mulai efektivitas belajar kapan Ustaz ya? Harusnya tanggal 8, dan teman-teman harusnya sudah segera untuk mendapatkan kalender pendidikan dan juga mendapatkan jadwalnya ya. Jadi nanti minta ke admin untuk jadwal agar di-share gitu kan, dan juga kalender pendidikannya gitu. Dan juga modulnya. Insya Allah modul besok untuk yang idad sudah mulai diambil dan segera di packing dan segera didistribusikan. Insya Allah. Untuk yang lain mungkin sementara pakai PDF ya. Yang ini juga ada PDF-nya untuk yang idad luhawi juga. Kalau sementara belum nyampe modulnya nanti bisa pakai PDF. Demikian pula yang syariah, yang PAI juga insya Allah ada PDF-nya juga. Kecuali sebagian modul yang memang dia hanya versi cetak ya, berarti tidak ada PDF. Itu. Tapi insya Allah untuk yang PAI terutama ya, insya Allah nanti akan banyak literasi itu untuk yang PAI. Jadi nanti diharapkan teman-teman akan aktif untuk mencari sumber-sumber belajar gitu ya, tentu dengan arahan dari dosen. Jadi ada literasi, ada budaya literasi ya, dan yang lainnya. Allahu ta'ala. Baik, nggak ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, Ana mau nanya. Silakan. Untuk Idad Lugawi itu hari apa aja ya Ustaz belajarnya? Ya, Idad Luhawi itu akan di-share materi dari Senin sampai Jumat. 5 hari full akan mendapatkan materi dalam bentuk link YouTube. Jadi, misalnya pelajaran takbir misal. Di situ ada videonya. Nanti disimak gitu ya. Nanti baru akhir pekan, Sabtu Ahad ketemu sama dosen. Gitu kan? Ketemu sama dosennya. Nanti dibahas bareng sama dosen biar nanti ada tatap muka dengan dosen, biar saling mengenal gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan, itu dibahas bareng tuh ketika ketemu dosen di akhir pekan Sabtu Ahad. Demikian pula untuk syariah pun kurang lebih polanya seperti itu. Untuk yang PAI beda lagi ya. Kalau untuk PAI kayaknya akhir pekan nggak ada. Tergantung sih kalau PAI, tergantung bagaimana dosen nanti dalam memberikan materi. Karena untuk PAI ini lebih fleksibel ya untuk yang PAI. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Afwan wa jazakumullah khairan. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Oh ada, silakan Pak Dedi, silakan. Apa Ustaz, misalkan satu Ahad itu memang ada waktu kita untuk atau offline ketemu langsung dosen, gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Karena kebetulan dekat ke Tangerang gitu. Oh boleh, boleh. Kalau mau ketemu dengan dosen, rencana memang kita akan adakan pertemuan dengan dosen di akhir pekan gitu ya. Nanti tunggu jadwalnya ya. Insya Allah ada jadwal untuk pertemuan dengan dosen, dan tentunya kita juga akan
cari tahu dulu siapa mahasiswa yang siap datang ke kampus untuk ketemu dengan dosen gitu ya. Dan tidak semua dosen, mungkin hanya beberapa dosen, tapi lumayanlah setidaknya ada interaksi langsung gitu ya dengan dosen, insya Allah. Dan ada pembahasan materi langsung dengan dosen, insya Allah. Ya, ditunggu ya kabarnya. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari penyakit futur. Dan teman-teman istiqomah, semangat belajar. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan. Silakan Pak Mamun, ada yang mau disampaikan? Cukup, Ustaz. Baik, ya semoga Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam talabul ilm untuk semua teman-teman mahasiswa. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wallahu waliyyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas ilmunya. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallah.